Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Firdatu Soleha. I will explain about conditional sentence. Apa itu? Apa itu sih conditional sentence? Nah, conditional sentence itu adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan syarat atau kondisi dan hasil, yakni result. Jadi, conditional sentence itu ada 3 macam. Sebenarnya ada 4. Yang pertama ada zero, dan yang kedua ada type 1, type 2, and type 3. Tapi saya akan menjelaskan tentang type 1, type 2, and type 3. Jadi di type 1 ini atau real condition digunakan untuk situasi yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, rumusnya bagaimana? Nah, rumusnya seperti ini. If plus subject plus verb 1, subject plus will plus bare infinitive atau verb 1. Ya, jadi contohnya seperti apa? Contohnya, if I study hard, I will pass the exam. Jika saya belajar keras, saya akan lulus ujian. Nah, seperti itu contohnya. Dan yang kedua ada type 2 atau unreal present. Nah, digunakan untuk situasi yang tidak nyata di masa sekarang. Rumusnya seperti apa? Nah, rumusnya itu seperti if plus subject plus verb 2, subject plus would plus verb 1 atau bare infinitive. Contohnya, if I were you, I would study more. Contoh yang lain seperti if I had a car, I would travel around the city. Nah, seperti itu contohnya. Itu kan termasuk unreal atau impossible situation. Nah, selanjutnya ada type 3 atau type yang ketiga, yakni unreal past. Digunakan untuk situasi yang tidak terjadi di masa lalu atau itu disebut dengan penyesalan. Rumusnya seperti if plus subject plus had plus verb 3, subject would have plus verb 3. Nah, contohnya seperti if I had studied, I would have passed the exam. Nah, jadi rumusnya itu if ketambahan subjek lalu menggunakan had dan verb 3 plus subjek plus would have plus verb 3. Nah, jadi contohnya ini sudah jelas ya, rumusnya juga sudah tepat. Nah, selanjutnya paham kan dengan conditional sentence atau if clause? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang direct and indirect speech. Apa itu direct and indirect speech? Nah, kalau direct speech itu kalimat langsung atau kutipan asli. Kalau sedangkan indirect speech itu kalimat tidak langsung atau jenis laporan seperti itu. Nah, direct and indirect speech itu bisa dari pernyataan atau statement. Kalau di direct itu contohnya she said I'm happy. Nah, jadi seperti itu. Kalimat langsung yakni kutipan asli. Dia berkata I'm happy. Nah, gitu. Kalau sedangkan indirect speech itu contohnya seperti ini. She said that she was happy. Yakni ada perubahan. M-nya diganti was, I-nya diganti she. Jadi kan jelas tampak perubahannya itu kan. Kalau di direct she said I'm happy. Kalau di indirect she said that she was happy. Nah, jadi tampak perubahannya kan. Yang kedua bisa dari pertanyaan atau question. Misalnya nih, kalau di direct speech he said are you tired? In indirect speech dia he asked if I was tired. Nah, jadi paham kan perbedaannya itu, letak perbedaannya itu di mana? Atau contoh lain, she said where do you live? Kan itu masuk ke
direct. Sedangkan di indirect speech, she asked where I live. Nah, kan letak perbedaannya. Yang ketiga itu bisa dari perintah. Misalnya ya di direct speech, si teacher, di direct speech itu the teacher said close the door. Nah, gitu masuk ke direct speech karena itu langsung gitu. Kalau sedangkan di indirect speech, the teacher told me to close the door. Nah, letak perbedaannya kan kelihatan. Selanjutnya itu dari request atau permintaan. Kalau di direct itu she said please help me. Nah, gitu. Kalau sedangkan di indirect speech she asked me to help her. Nah, jadi letak perbedaannya itu sangat jelas, direct dan indirect speech. Paham kan tentang direct and indirect speech? Saya hanya menjelaskan secara singkat saja. Selanjutnya gerund. Nah, ada yang tahu apa itu gerund? Nah, gerund itu adalah verb plus ing yang berfungsi sebagai noun atau kata benda. Nah, gerund itu fungsinya itu yang pertama sebagai subjek. Ya, sebagai subjek. Contohnya, reading helps you learn English. Jadi gerund kata kerjanya itu sebagai subjek, tapi ini nggak disebut sebagai kata kerja, tapi sebagai noun, kata benda. Yang kedua itu fungsinya setelah verb tertentu. Contohnya, I enjoy watching movies. She likes dancing. Jadi jatuhnya itu nggak setelah verb semua verb bisa, ada verb tertentu. Yang ketiga yakni ada setelah preposition, yakni contohnya she is good at singing atau I am interested in learning English. Jadi tahu kan ya apa itu gerund. That's all for today lesson. Jadi apa yang kita bahas tadi, conditional sentence, direct and indirect speech, yang terakhir ada gerund. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video. Terima kasih banyak guys.